Ya, smart listener, dari sesuatu yang dianggap menjadi hama tanaman, UKM Rumah Nyaman Mandiri milik Ibu Elsa ini sukses menyulap menjadi sebuah kerajinan yang justru menghasilkan cuan atau penghasilan ya. Jadi tadi ya, smart listeners itu bermodalkan enceng gondok yang melimpah di beberapa sungai sekitar rumah. Jadi Ibu Elsa ini mencoba berkreasi dengan membuat anyaman ya. Benar ya Bu ya? Tadi untuk anyamannya itu tadi untuk pertama kali ya ikut pelatihan itu tidak berhasil ya, jadi nggak ada polanya. Tapi untuk pelatihan yang kedua ternyata Ibu Elsa ini sudah membuat sesuatu yang sudah ada bentuknya ya. Jadi sudah berhasil membuat suatu tas ya Bu Elsa ya. Oke, Bu, untuk prosesnya sendiri kalau saya lihat untuk enceng gondok ini, tanaman ini itu gimana Bu untuk bisa diolah? Prosesnya itu seperti apa sih? Iya, baik. Jadi sebelum diolah menjadi suatu produk itu eceng yang kita panen itu di rawa atau di sungai itu dikeringkan dulu. Dikeringkan selama 7 hari itu di panas matahari. Kalau misalnya dia kayak cuaca begini tidak terlalu panas, itu susah pengeringannya. Jadi setelah dia kering, dijemur selama 7 hari itu baru kita mulai masuk ke proses menganyam. Jadi ada waktu-waktu tertentu gitu Bu ya? Iya. Lihat lagi Bu, kalau tumbuhan ini kan biasanya tumbuh subur pada saat musim hujan gitu ya Bu ya? Kalau nggak salah ya? Iya, jadi kalau dia kan dia memang tumbuhnya di air. Jadi walaupun dia sebenarnya musim kemarau, dia tetap subur karena dia tumbuhnya itu di sungai atau di rawa-rawa yang memang tempat air basah gitu ya. Justru dia akan mati kalau dia ndak basah. Kemudian untuk kami menjemurnya itu ya 7 hari itu tadi. 7 hari dijemur. Setelah dia kering, tapi dia sebelum di proses pemanenan itu ada kriterianya. Jadi ada ada batas umurnya eceng gondok itu untuk bisa dijadikan sebagai suatu produk. Jadi eceng yang bagus itu pada saat dia sudah berusia 1 tahun. Berusia 1 tahun. Tahunya dari mana Bu? Kalau sudah berusia 1 tahun, udah bisa diambil. Dia akan ketahuan dari jenis daunnya. Jadi jika misalnya sudah memasuki setelah berbunga itu nanti dia daunnya akan berubah agak ke kuning-kuningan, bintik-bintik gitu. Nah itu sudah bagus diambil sebagai bahan untuk kerajinan. Kalau semuanya kita sudah ngambil tapi belum berusia 1 tahun, gimana Bu? Kurang bagus ya? Iya, pertama itu kualitasnya kurang bagus, dia tidak berserat. Nah sementara produk ini adalah dia harus mengandung serat karena dia adalah serat alam. Jadi yang bagusnya itu harus berserat ya? Iya, yang sudah berusia di atas 1 tahun. Oke, bisa lanjut lagi Bu, gimana? Iya. Jadi setelah tadi dijemur baru dianyam. Proses penganyamannya itu dia kan udah kering kan, keras. Nah pada saat mau dianyam itu kita harus basahi ulang supaya dia lembek, ndak keras kan. Kalau dia keras tangan kita sakit kalau nganyam karena ini proses menganyamnya ini pakai tangan. Jadi pakai tangan. Semuanya pakai tangan, tidak ada mesinnya dan sampai hari ini belum ada, yang setahu belum ada mesin untuk menganyam. Jadi benar-benar buatan tangan ya, benar-benar handicraft, kerajinan tangan. Ya. Ibu tadi ya, jadi kalau pada saat mengambil enceng gondoknya yang berusia 1 tahun itu kan diambil terus dijemur ya kurang lebih 7 hari. Setelah itu kembali dibasahi begitu Bu ya. Kemudian itu baru bisa diolah gitu ya. Dianyam. Iya. Jadi supaya kalau orang Makassar tuh bilang supaya tidak doroki, dibasahi dulu air, dicelup di air. Jadi dia akan elastis ya, mudah untuk dibentuk. Mudah untuk dibentuk gitu. Oke. Kalau semuanya untuk membuat satu kerajinan tangan gitu ya Bu ya, itu membutuhkan berapa enceng gondok Bu? Berapa banyak? Oh iya baik.
Kalau misalnya kayak untuk satu tas itu biasanya tas. itu menghabiskan 1 kilo eceng gondok. Itu tergantung dari ini sebenarnya. Misalnya dari apa yang kita mau buat. Kalau tempat tisu itu yang besar itu 1 kilo eceng gondok itu kami hitung kotor lah ibaratnya. Gitu, Mbak. Oke, jadi memang selama ini Bu itu benar-benar buatan tangan begitu ya. Sampai Iya, selama ini kirain bisa dibantu dengan mesin gitu ya. Tidak Bu ya. Setahu saya belum ada mesin untuk menganyangi ya. Oke. Tapi untuk membuat kerajinan dari enceng gondok ini itu apa lagi Bu yang dibutuhkan untuk bahan dasarnya? Apakah memang semuanya bisa didapatkan dengan mudah di Makassar ini atau gimana Ibu, suplai dari luar kota atau gimana Bu? Sebenarnya sih untuk bahan baku kami sendiri itu eceng gondok sendiri itu sebenarnya banyak sekali di Makassar. Bahkan pemerintah Kota Makassar itu selalu membersihkan pakai alat berat. Ya. Begitu. Cuman untuk di Makassar sendiri itulah yang belum banyak yang menggeluti bidang kayak begini. Jadi peluangnya masih besar gitu ya. Ya. Mungkin pikiran mereka, pemerintah Kota Makassar sih selalu mengadakan pelatihan. Kayak baru-baru ini minggu lalu itu dia mengadakan pelatihan. Itu sekota Makassar diambil dari setiap kecamatan pesertanya. Tapi dari situ tidak pernah ada yang lahir pengrajin. Padahal kepengen saya lebih banyak pengrajin yang bisa menggeluti ini eceng gondok di Makassar. Kenapa saya mau supaya banyak pengrajin di sini agar kita bisa berkolaborasi. Misalnya kita ada pesanan, kita begitu gampang untuk mengambil produk-produk teman. Ada partner gitu ya Bu? Ada partner. Apalagi sekarang Mbak, kami lagi baru ini sih ancang-ancang untuk membawa produk kami ini keluar negeri ya, gitu keluar ya. negeri Untuk diperkenalkan juga gitu ya Bu ya. Ya, kami ingin mengangkatnya ke memperkenalkan produk lokal ke luar negeri. Tapi Bu sudah melakukan pelatihan gitu ya, tapi kok belum ada istilahnya pengrajin yang dihasilkan gitu ya, jarang begitu Bu. Kira-kira apa Bu ya? Sehingga orang tuh agak malas atau gimana Bu ya, agak susah untuk bisa fokus untuk kerajinan tangan yang terbuat dari enceng gondok ini Bu. Apa kira-kira Bu? Iya, jadi sebenarnya ini kalau kita berbicara tentang bahan baku eceng gondok sih banyak memang di Kota Makassar. Cuman itulah yang dibilang gampang-gampang susah untuk mendapatkan bahan ini. Oke, jadi yang pertama nih kalau ingin membuat satu kerajinan dari tanaman enceng gondok ya, enceng gondoknya itu bisa diambil di rawa gitu ya. Kemudian apalagi Bu yang dibutuhkan untuk bahan-bahannya? Sebenarnya sih yang bahan utamanya itu sebenarnya hanya di eceng gondoknya aja. Karena mungkin yang seandainya kayak misalnya usaha-usaha lain, misalnya kayak rajut itu kan gampang, banyak bahannya dijual. Nah sementara eceng gondok sendiri kita harus turun nyemplung ke danau untuk ngambil bahan baku itu. Dari situlah mungkin teman-teman yang udah berkali-kali ikut pelatihan itu nggak merasa susah gitu ya? Iya, susah kayak gitu ngambilnya Bu. Oke. Iya. Jadi kalau pada saat mau ngambil tanaman ini Bu, siapa? Ada timnya atau gimana Bu Elsa? Awalnya sih kami punya ada pengepul. Cuman di tempat pengepul kami itu eceng gondoknya selalu dibersihkan sama Pemkot. Jadi begitu sebelum masuk masa panennya dibersihkan lagi. Jadi sebelumnya itu kami selalu ngambil dari situ setiap bulan bisa 200 sampai 300 kilo. Dan mereka juga senang karena begitu mereka cuma ngambil doang, jemur, kering, udah mereka dapat uang. Tapi karena itu ya sudah dibersihkan seolah-olah kata mereka dia begini, ini kami punya aset ini di sini. Karena cuma duduk di sore ngambil eceng gondok, besoknya dijemur berapa hari kering sudah bisa jadi uang.
Oh. Tapi begitu selalu dibersihkan sama Pemkot, itulah yang kasihan sekarang. Jadi kami sudah tidak ngambil lagi karena memang nggak ada ecengnya. Oh, bahan dasarnya kurang Iya, begitu, jadi Bu, ya? akhirnya kami untung ada dekat-dekat rumah, ada memang tempatnya, memang eceng gondok itu tumbuh liar dan tidak pernah dibasmi oleh siapapun. Itu di belakang rumahnya Itu Ibu udah ya? bertahun-tahun di situ nggak pernah ada yang paling kalau ada yang ngambil itu ya paling orang-orang saya juga yang ngambil. Saya kira ada cara untuk bisa membudidayakan gitu ya, Bu ya? belum karena ada masih ya? banyak yang tumbuh liar. Oke, itu salah satu kendala gitu ya, Bu ya? Iya, betul sekali. Oke, jadi Bu, untuk bisa menghasilkan satu kerajinan itu kan sebanyak 1 kilo gitu ya yang dibutuhkan, Bu ya. Jadi bagaimana, Bu, kalau selamanya ada pesanan gitu, Bu, yang cukup banyak, itu ngambil bahan bakunya gimana, Bu? Menyiapkan bahan bakunya, Bu, ini kan butuh proses juga ya. Iya. Ya, itu gimana? Biasanya kalau musim kemarau itu Bu kami nyetok memang bahan. Cuman sebenarnya bagi kami memang selama ini COVID, tapi alhamdulillahnya kami tidak terlalu berdampak. Bahkan kami terus kebanjiran orderan karena orang semua tinggal di rumah, jadi yang laku itu pot-pot bunga. Iya, benar-benar. Pot-pot bunga, bahkan tuh pengrajin saya biasanya sampai jam-jam 12 malam menganyam gitu. Nah, hingga saat ini jika misalnya kami yang musim kemarau kemarin itu kami sempat nyetok sampai berapa ratus kilo. Bu, itu susah gitu ya, Bu ya. Itu memang dibuat dari harus di tangan gitu ya, Bu ya, yang membuatnya iya, ya. benar, tangan. Jadi dalam 1 hari, Bu, itu bisa membuat berapa kalau Ibu Elsa? Untuk pengrajin saya hingga saat ini ada yang bisa menghasilkan 1 hari dia bisa bikin sampai 5. 1 hari sampai 5 tas, tapi dia ya? itu cuma nganyam doang. Nanti itu kan setelah dianyam masih ada prosesnya, yaitu finishing, pemberian anti jamur dan pemasangan tali, pemasangan furing, ini kan dijahit lagi dan itu ada lagi orang yang mengerjakannya. Oke, jadi ada prosesnya juga gitu ya, Bu ya. Benar, Oke, kita pasti akan ngobrol ya, Bu Elsa ya. Makin seru nih ya, Smart Listeners, saya makin penasaran gitu ya. Itu cantik banget, Bu, di displaynya ya, bisa dilihat ya, Smart Listeners. Ini membawa apa aja sekarang, Bu, untuk kerajinannya dari eceng gondok, Bu? Jadi ada tas, kemudian ada apa lagi nih, Bu? Bisa diperkenalkan dulu ya. Oh iya. Kami ada tas, ada tempat tisu, ada wadah-wadah toples untuk toples, terus ada pot bunga, ada tikar, dan masih banyak lagi ya. Masih banyak. Itu masih banyaknya di rumah gitu ya. Tergantung dari pesanan mau apa gitu. Iya. Oke. Jadi bisa pesan juga ya, Bu ya. Bisa custom, bisa. Oke.